Assalamualaikum, hari ini temani saya yuk buat makanan khas Sumenep yaitu cake Sumenep. Nah, makanan ini biasanya dihidangkan di saat ada perjamuan keluarga atau ada nikahan. Tapi lebih tepatnya nikahan di Sumenep. Masya Allah tabarakallah, ini benar-benar enak banget dan rasanya benar-benar mirip banget karena ini resep catering yang aku dapatkan dari keluarga. Oke, yang pertama di sini adalah bahan utamanya itu ada elat atau lidah sapi. Nah, ini yang bikin khas banget gitu. Karena dari aroma lidah sapinya itu yang bikin enak. Pokoknya wah, cobain deh. Di sini aku akan memotong kecil-kecil atau jika kalian ingin memotong sesuai selera kalian lebih besar itu juga gak apa-apa sih. Kalau aku kecil-kecil karena ya biar dapat semua sih dan merata gitu. Nah, kalau kalian gak mau pakai elat atau kayak wah elat mahal, kalian bisa pakai rempelo, artinya ayam, dan itu lauknya itu antara elat dan ayam. Nah, ayamnya kebanyakan bisa pakai ayam kampung, tapi itu yang saya pakai ayam potong. Cuman ada sedikit lah yang pakai ayam kampungnya biar kayak lemaknya berasa. Lanjut, di sini aku akan memotong sayurannya. Nah, di sini sayurannya ada wortel, gubis, dan kol atau brokoli. Nah, untuk kalian yang lihat di sebelah ini apa? Ini adalah kentang yang aku iris untuk dijadiin keripik toppingnya gitu. Untuk potongan wortelnya itu sesuai selera kalian ya. Aku gak tahu ini gimana cara motongnya. Waktu itu diajarin tapi aku lupa banget gimana cara motong-motongannya, bentuk-bentukannya gimana. Lanjut, di sini aku akan memotong brokolinya. Ya, kalau di sini kebanyakan brokolinya putih di Sumenep. Untuk menemukan brokoli yang hijau itu di sini benar-benar kayak jarang banget ada. Dan untuk gubisnya aku menggunakan satu gubis ini karena kalau aku suka banget kalau cake itu banyak gubisnya. Gubis sama wortel, semua sayurnya sih suka. Jadi ya ini sesuai selera sih. Kalau kalian pengen wortelnya banyakin juga nggak apa-apa atau gubisnya juga apa. Next, di sini aku akan membuat topping udangnya. Nah, di sini udang. Kalian bisa lihat kan ini ada bawang putih dan saang atau lada. Maaf ya. Nah, lanjut ini aku tambahin telur dan di sini tepung terigu secukupnya. Nah, untuk kalian bisa dilihat resepnya lengkap. Kalau pengen buat banyak, sudah aku tulis di deskripsi. Aku di sini blender pakai ini ya, untuk ininya daging. Dan tak ada hasilnya seperti ini. Kalau menurut kalian kurang cair, itu tambahin telur. Tapi kalau menurut kalian ini sudah cukup, ya sudah gak apa-apa. Lanjut, di sini aku akan masukkan ke piping bag yang plastik segitiga gitu untuk memudahkan di saat menggoreng topping udangnya ini atau bisa dikatakan cakwe gitu ya kalau di sini. Nah, digunting lalu kita tinggal goreng deh. Nah, perhatikan di sini aku menggunakan minyak baru karena aku pengen yang bener-bener kayak kondangan gitu yang enak, lemak dan higienis. Nah, ngegorengnya kayak gini ya, ini buat cakwe gitu ya kalau dalam bahasa yang sekarang kayak gini. Kalau aslinya ini udang buat toppingnya nasi goreng Hongkong atau toppingnya cake ini. Dan setelah aku goreng-goreng ini, aku habiskan semua satu piping bag ini biar cepat selesai. Nah, ini bisa dibuat stok, yaitu stok sama aku taruh di freezer. Jadi kalau aku pengen buat cake-cakean atau capcay atau nasi goreng, aku bisa pakai ini loh. Bener-bener enak dan ini lemak banget. Pokoknya masya Allah tabarakallah, resepnya sudah aku tulis di deskripsi. Lanjut, di sini aku akan menggoreng keripik kentangnya atau topping cakenya. Untuk keripik kentangnya ini sama seperti yang keripik umumnya, yang kayak keripik soto atau apapun.
Nah, karena aku tadi sambil motong-motong yang lain jadinya kayak gini deh. Dan ini aku mau motong cakwe-nya bentuk seperti ini kecil-kecil. Ini untuk topping cakenya. Pokoknya ini enak banget. Lanjut, di sini aku akan menumis bumbu cakenya. Di sini ada bawang putih dan lada bubuk. Bawang putihnya aku lebih suka diulek biar kayak bener berasa. Kalau pakai air di blender itu kadang kayak sisa airnya itu yang bikin berubah gak enak gitu, kurang lemak lah. Lanjut, di sini bawang prenya yang udah aku potong-potong sampai harum dan layu kayak gini. Lanjut, ini aku rempelo atinya, rempelonya ya, tapi aku gak pakai ati. Dan di sini ada ayam ya, aku ikannya sedikit sih karena ini buat makan sendiri, yang ya gitulah, yang sebisa mungkin minim budget gitu. Lanjut, setelah dikasih air, aku biasanya ini aslinya di saat ayamnya sudah masuk, sausnya itu loh yang dikasih duluan. Karena aku tadi kayak wah takut hangus takut apa, akhirnya ya gitu deh. Sausnya belakangan. Nah, untuk saus raja rasa ini semua opsional, mau pakai saus raja rasa atau enggak. Aslinya sebenarnya tanpa saus raja rasa sih, cuma bawang putih, lada, dan persausan gitu. Untuk saus tomatnya itu saus tomat, dan ada lagi satu saus yang benar-benar bikin warnanya tuh cantik dan emang khusus untuk cake. Kalau gak salah saus 3 tomat gitu apa gitu, aku juga lupa. Dan pokoknya udah di deskripsi sudah ada merek sausnya dan apa perlu yang dilakukan. Lanjut, kita sudah semuanya sudah enak-enak, udah dicicipi enak. Lanjut, ini adalah sayur kolnya, yaitu sayur yang terakhir. Lanjut, setelah itu kasih tepung, larutan tepung maizena untuk mengental. Dan di sini topping. Kenapa aku masukkan terakhir? Karena biar gak langsung melepuh gitu, apa kayak mengembang gitu loh cakwenya. Kadang kalau kelamaan itu pas akan kayak beke gitu, apa ya, kayak mengembang gak enak gitu loh adonan cakwenya. Lalu aku taburi bawang goreng dan tada lupa, oh ya aku di sini lupa memasukkan yang namanya daun seledri karena itu yang bikin harum. Dan ya pokoknya, tapi ini hasilnya sama kok seperti cake pada umumnya, cuma pas waktu aku pemasukan daging ayam sama rempelo dan sausnya itu aku salah, aku masukin air duluan, biasanya saus duluan. Tapi gak apa-apa, tapi ini rasanya tetap sama kok. Masya Allah tabarakallah, ini dimakan dengan topping keripik kentangnya jadi enak banget, apalagi dijejelin sama cabai rebus ini loh. Alhamdulillah, terima kasih ya yang udah nonton video aku, semoga kalian suka. Wassalamualaikum, bye bye.